Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Monggo. Permisi Mas, saya mau mengurus My SAPK. Apa? Mau mengurus My SAPK. Oh, sebelah. Masker ya. Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih Mas. Maskernya di pakai dulu. Silakan. Nggih. Mas, saya mau mengurus My SAPK. Ini akun saya tidak bisa dibuka dan saya tidak bisa upload data. Lo lihat dulu ya. Oke. Berarti ini kendalanya buatan sakit masuk ya? Iya. Kelupaan password Mas. Berarti pakai email yang baru aja nggak? Oh iya. Untuk email yang baru udah disiapkan belum? Sampun Mas. Oke. Lo cekin ya. Ya. Ini data di SKRK sudah saya update di grup. Emailnya sudah sesuai dengan yang baru. Oke. Tapi tunggu 1 jam dulu untuk sinkronisasi data di SAPK-nya. Oke. Jenengan mau ditunggu dulu, napa jami mangsul? Saya tunggu di sini aja ya Mas. Kalau ditunggu di sini, mungkin jenengan tunggu di lobby mawon ya. Oh iya. Kalau udah selesai nanti saya hubungi. Oke. Dan misal ada kendala lain boleh ditanyakan. Oh iya, oke. Ini sampun cekap tuh Mas. Oke, sampun. Nggak, ditunggu di lobby ini ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, monggo. Monggo. Oke Mas. Oke Bu, ini kan prosesnya sudah selesai. Untuk berikutnya, jenengan tinggal upload dokumennya di rumah. Harus scan asli ya. Oh iya Mas. Berarti saya sudah bisa upload dokumen. Oke, sudah bisa login mulai hari ini, bisa update mulai hari ini. Kemudian besok misalnya ada kendala, bisa hubungi saya. Saya kasih nomor WA saya. Oke Oke, Mas. Oke. monggo. Oke, makasih Oke, Mas. monggo. Selamat siang Pak. Siang. Ya, monggo, silakan duduk. Kabulan apa ya? Tadi Pak, ini kan saya perawat dari rumah sakit Sukabumi. Nah, saya mau mengajukan tugas belajar. Ini syarat-syaratnya sudah saya lengkapi Pak. Kalau ada mau lihat. Saya lihat kelengkapan dokumen dulu ya. Ya Pak. Mau meneruskan S1 ya? Iya. Nah, kebetulan ada informasi tebel yang kosong, saya coba melengkapi secara banyak. Sudah melakukan pendaftaran itu? Sudah Pak, sudah. Sudah. Terus dari Pak Jinanya ada mengizinkan? Sudah. Ini jasa satunya ya? Jasa digitalnya ya? Iya. Jasa digital, penonton, kemudian surat rekomendasi sudah ada. Pengaduan juga sudah ada. Tapi ada satu dokumen yang belum lengkap. Apa itu Pak? Ya, apa biasanya belum ada. Nama jadwal kuliahnya. Katanya kepala bidang saya bisa tanpa akreditasi bisa Pak.
Oh, menurut aturan nggak bisa Pak. Nah, kita harus ada izin belajar itu harus ada aplikasinya minimal B, kemudian juga harus sudah ada jadwal kuliahnya. Nah, ini belum ada akreditasinya. Kemarin sudah ketemu Bu Yunia, nah suruh menghadap langsung ke petugasnya yang dilakukan verifikasi. Ini tidak bisa diproses karena dokumen belum lengkap. Jadi kami juga tidak bisa mengeluarkan secara asal-asalan karena kita mengikuti regulasi yang ada. Misal dokumen nggak lengkap juga tidak bisa. Dengan lengkapi dulu baru kesini. Kalau Pak, kita ambil aja nih. Oke. Kasih ya. Pak, menang ya. Halo, selamat siang. Bu Junia. Ya, selamat siang Pak Yosef. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Maaf, ganggu saya Bu. Ini kan saya mengurus izin belajar saya yang kemarin jenengan sudah lihat. Nah, ternyata ada syarat yang kurang akreditasi itu Bu. Saya bisa dibantu nggak ya? Oh iya Pak. Oke, bisa bisa nanti biar saya sampaikan ke Tuhan saya biar nanti bisa langsung diurus. Iya. Nanti Bapak langsung ke sana aja. Oh iya. J Bu. Siap Bu, J. Kalau begitu saya ke petugasnya lagi. Oke. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu jaraknya. Oh, Bu Junia ini proyek ini. Halo, Iya, Mas Wahyu ya? ya Bu. Iya, ini Mas. Nanti ada rekan saya yang mau ke situ. Oh iya, siap. Oh, sudah di sini orangnya. Oh ya, biar langsung masuk aja, gampang nanti kita urus. Iya, cuma nanti agak bermasalah emang. Iya, nanti skip aja lah Mas itu Mas. Yang penting biasa, nggih. Ya oli-oli licinnya itu, oh siap, oh, pasti. Nggih. Iya. Gampang tuh mah. Iya, bisa diatur. Kamu Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Sama-sama, siap. Oke, selamat siang. Selamat siang. Pak, ini saya dari Bu Junia tadi mungkin sudah telepon. Oh juga. iya. Coba saya lihat. Coba lihat dulu ya. Ini sudah lengkap, nanti bisa saya urus. Gampang bisa. Terus siap ini nanti surat-suratnya nanti menyusul, nanti hubungi lagi. Oh ini sudah bisa. Kalau saya beres ya Pak ya. Ya beres, siap. Ya. Bisa, monggo. Makasih ya. Ya siap. Oh masih buku kerja. Buku kerja ASN. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kan kita dapat tugas membuat video dan kita mengondisikan video tersebut secara real dan kita harus menganalisisnya ya. Di video yang kita buat tadi, mari kita sama-sama menganalisis sesuai dengan nilai dasar PNS, yaitu seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari teman-teman semuanya, silahkan untuk memilih nilai-nilai mana yang akan dianalisis. Monggo dari Mas Yosef.
Selanjutnya Mas Widya. Saya komitmen mutu aja. Mbak Yunia. Saya nasionalisme. Untuk Mas Wahyu. Iya, etika publik. Oke, kalau begitu saya yang nilai-nilai akuntabilitas ya. Oke. Nah, kita di sini sambil diskusi ya teman-teman. Oke. Dari video yang kita buat tadi, mulai dari saya dulu ya, akuntabilitas ya. Ya, oke. Nilai-nilai yang saya dapatkan, itu nilai akuntabilitas yang saya lihat dari video tadi, yang saya amati dan saya temui, itu salah satunya pengisian buku kerja sebagai bentuk dokumentasi pertanggungjawaban yang wajib dicapai oleh ASN. Tadi di video yang terakhir ada pengisian buku kerja oleh ASN, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dicapai oleh ASN. Yang kedua, dalam video itu saya menemukan petugas 2 atau yang di dalam video itu Mas Widya itu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Seperti itu. Yang lainnya monggo. Menambahkan ya Mbak. Ya, silakan Mas Widya. Tadi di video kan ada sikap menerima itu tadi termasuk tindakan tidak akuntabilitas mboten nggih. Soalnya itu kan tidak tanggung jawab terhadap jabatannya atau Gimana Mas? Ulangi Mas. Soalnya suaranya putus-putus. dalam video tadi kan Mas siapa Wahyu kan menerima sesuatu Dari itu. Mas Itu termasuk bentuk apa nih Pak? Apa ya? Tindakan tidak akuntabilitas betul sih. Itu nanti masuknya ke anti korupsi. Benar tidak teman-teman? Tapi termasuk juga tindakan betul tidak akuntabilitas ya. Soalnya tidak mungkin bertanggung bisa jawab juga. terhadap jabatannya atau apa? Ada pendapat lain Mbak Yunia? Ya, soalnya kan kalau misalnya akuntabilitas itu kan fungsinya untuk kontrol ya, untuk kontrol agar tindakan korupsi, kemudian penyelewengan kekuasaan itu agar tidak terjadi. Jadi sikap yang tadi itu, yang apa namanya, sikapnya Mas Wahyu itu juga mungkin bisa dimasukkan juga ke penyelewengan sikap akuntabilitas karena dia di situ tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Baiklah Mbak. Ada masukan lain teman-teman? Bisa jadi seperti itu juga, benar, karena suatu tindakan yang menggambarkan ketidaktahuan. Selain nanti memang masuk terutama ke anti korupsi. Jadi suaranya ke-mute, Mbak. Oke, yang akuntabilitasnya sudah. Ada tambahan lagi? Buatan dari saya, dari teman-teman. Kemudian kalau gitu kita langsung ke nilai-nilai yang kedua yaitu nasionalisme ya. Monggo Mbak Yuni, bukan apa di video yang kita lihat tadi? Ya, dari video yang tadi itu sikap nasionalisme yang bisa kita ambil itu yang pertama yaitu sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah, ini mencerminkan bahwa dia itu menghargai akan lagu kebangsaan negaranya. Kemudian yang kedua yaitu ASN memakai batik. Nah, di sini mencerminkan bahwa dia mencintai kebudayaan lokalnya. Seperti yang kita tahu bahwa makna dari nasionalisme itu sendiri kan artinya mencintai bangsanya, mencintai kecintaan terhadap bangsanya, seperti itu kan. Mungkin seperti itu. Ada tambahan lain teman-teman?
Monggo yang mau menambahkan. Kalau pernah menggunakan bahasa daerah tadi termasuk nasionalisme buatan sih Iya, bisa menurut masuk teman-teman. nasionalisme. Nasionalisme itu tidak harus menggunakan bahasa Indonesia atau kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia? Atau mengusahakan bahasa daerah itu termasuk nasionalisme atau gimana? Nah, menurut saya melestarikan kebudayaan daerah seperti menggunakan bahasa daerah itu termasuk nasionalisme juga. Mas Wahyu gimana? Saya agak bingung. Agak bingungnya sebenarnya ya dibilang tuh melestarikan kebudayaan daerah mungkin bisa, cuma sepertinya kalau untuk pelayanan kita di pemerintahan akan lebih baik jika kita menempatkan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Artinya kecuali dalam bahasa percakapan sehari-hari kita menggunakan bahasa daerah, mungkin itu adalah salah satu bentuk nasionalisme juga karena melestarikan budaya seperti menggunakan batik. Cuma untuk dalam pelayanan keseharian mungkin akan lebih baik ketika kita menggunakan bahasa Indonesia karena yang kita layani bisa saja bukan cuma orang dari daerah kita tapi menyeluruh dari seluruh Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Teman-teman ada yang mau berpendapat? Suaranya Mas Yosep masuk nggak ya, teman-teman? Nggak masuk. Kayaknya di mute, Mas. Mas. Coba cek Mas. Gambar mic-nya hidup. Suaranya sebelah kiri atas volume. Coba ngomong Mas Yosep. Nah itu baru connecting audio. Belum connecting audio terus. Next. Nah, bisa Mas, bisa. Jenengan masuk bisa. Mute-nya jenengan hidupan. Mute-nya jenengan hidupan. Oke, coba jenengan ngomong. Menanggapi pertanyaan dari Mas Widi tadi tentang penggunaan bahasa daerah itu termasuk nasionalisme atau bukan? Menurut saya itu juga termasuk nilai nasionalisme karena dalam nasionalisme sendiri itu terdapat cinta tanah air, termasuk juga cinta adat, budaya, serta melestarikannya. Tetapi untuk penggunaan bahasa daerah itu lebih ke percakapan sehari-hari ya, untuk digunakan dalam pekerjaan, terutama di instansi pemerintahan, akan lebih tepatnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, itu cukup dari saya. Sekian. Oke, ada pendapat lain? Kita nggak apa-apa ya sharing-sharing di sini, berbeda pendapat nggak apa-apa ya teman-teman. Ya. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ya. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Mas Wahyu, monggo. Gini. Masuk nih suara saya. Masuk. Dari video
dari video tadi yang pertama itu bentuk penyimpangan etika publik, apa ya namanya? Ya penyimpangan mungkin ya. Jadi tadi petugas satu yang agak berisi badannya itu menerima tamu dengan kurang memenuhi etika karena sambil bermain HP, terus tadi bahasa yang digunakan juga untuk mengingatkan dalam memakai masker juga kurang sopan, ngoten. Jadi mungkin bentuk kurang itu gambaran, salah satu menjadi gambaran bentuk kurang memenuhi etika publik. Sementara yang di sebelahnya tadi petugas 2 yang diperankan Mas Widi tadi menggambarkan salah satu ASN yang memenuhi etika publik, yaitu melayani dengan ramah, memperjelas dan lain-lain dengan bahasa yang lebih ramah, bahasa yang lebih sopan. Makasih Mas Wahyu. Nggak, sama-sama dong. Ada yang menambahkan monggo mungkin. Mbak Vita sepertinya kemute ya. Mute. Oh, ada yang mau menambahkan? Apa Nggak ada. Mbak. langsung ke Komitmen mutu. selanjutnya ya? Apa anti korupsi dulu? Oke, dari anti korupsi dulu ya ini ya berarti ya. Oke. Video lagi nggak bagus. Suaranya kedengeran ya? Beneran. Ya, kedengeran. Oke. Dari video tadi ada beberapa poin yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar PNS, terutama tentang anti korupsi. Yang pertama adalah petugas pertama menerima suap, di mana suap itu termasuk dalam lingkup korupsi dan itu bertentangan dengan nilai-nilai PNS. Kemudian yang kedua adalah salah satu ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan kekuasaannya untuk melanggar prosedur yang ada. Tadi kan pegawai yang akan mengajukan tubel meminta tolong atasannya untuk meluluskan jalannya prosedur yang ada, di mana ada syarat yang tidak ada atau kurang karena bantuannya dari atasannya tadi bisa dilakukan. Itu ulasan dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Mau menambahkan? Mas Widya belum bisa masuk ya? Tadi Enggak Mas Widya untuk komitmen mutu. Oke, menurut saya dalam video yang kita buat tadi, nilai-nilai komitmen mutu yang ada niku salah satunya yaitu dalam pelayanan tadi Mas Widi niku memberikan target waktu dan target waktu bisa tercapai untuk penyelesaian pelayanannya. Kemudian yang kedua niku dalam video tadi Mas Widi menawarkan untuk apabila ada kendala silakan hubungi WA Mas Widi, dan Mas Widi memberikan nomor WA itu termasuk efisiensi dalam peningkatan pelayanan mutu. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang lain punya pendapat lain. Kalau saya setuju gitu dengan Mas Widi. Lain Ya, teman-teman. mute lagi Mbak Vita. Gimana Mas? Sampun, enggak jadi. Ada pendapat? Mbak Yuni ada ditambahkan betul? Jadi komitmen mutu itu pada dasarnya itu harus ada patokannya gitu ya. Maksudnya ada standarnya gitu. Enggak, ya harus ada standar, misalnya ada ketentuan juga bisa. Kita pemborosan waktu juga minimalisir pemborosan waktu juga bisa. Berarti bekerja sesuai SOP yang berlaku ya? Iya. Iya. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya
di pelayanan, kalau misalnya di pendaftaran, itu kayak ada standar pelayanan minimal. Misalnya pasien itu eh, minimal waktu tunggunya itu berapa lama gitu. Terus kalau distribusi kayak kalau rekam medis gitu kan ada standar minimalnya. Berkas itu minimal sampai di poli itu berapa menit itu ada. Berarti ada SOP-nya. Mungkin itu berhubungan juga sama komitmen mutu. Iya, iya. Berhubungan juga sama komitmen mutu gitu kan. Jadi pada dasarnya mungkin komitmen mutu itu ada patokannya gitu loh. Terukur gitu nggak sih? Jadinya Iya, iya. pelayanan yang harus kita berikan itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan SOP gitu kan? Iya, Yang mengatur juga. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain teman-teman? Untuk penghematan waktu, tenaga dan biaya tadi termasuk ya, komitmen mutu. Menurut saya sih masuk, termasuk ke efisiensi. Efisiensi ya. Nah, itu juga bisa masuk sih. Soalkan pada dasar komitmen mutu itu ada orientasi, ada efektivitas, ada efisiensi, dan juga ada inovasi. Mungkin yang disampaikan Mbak Rena tadi termasuk dalam dasar orientasi mutu. Jadi ada target tertentu, Iya, cuman untuk kasus memberikan nomor WA apabila ada kendala-kendala itu termasuk ke poin efisiensi biar cepat diselesaikan daripada iya. datang langsung ke BKPPD kan, apalagi masa PPKM seperti ini kan, Iya. setiap OPD tidak menerima tamu. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Cukup saya. Dari Mbak jangan lupa screenshot ya. Oh iya, tak screenshotnya dulu berarti. Senyum dulu ya. Mas Widi mukanya nggak kelihatan. Oh iya. Tuh, Udah. ya sebentar. Udah. Sebentar. Ya, udah kelihatan Mbak. Oke, sudah. Dua aja cukup. 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 Terima kasih semua. Nggak ditutup ini Mbak. Jadi tutup Mbak Vita. Cukup nggak? Oke. Oke. Itu telah tadi tugas dari kita angkatan 35 kelompok 3. Itu analisis menurut saya, Mas Yosef, Mas Wahyu, Mbak Yunia, sama Mas Widya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini Maaf Mbak Vita. Hah? Maaf lebih baik dibacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Gimana Mas? Ulangi? Dibacakan kesimpulan analisa tadi kita itu. Perlu dibacakan betul ya. Sampaikan betul. Langsung ditutup aja. Yang ada yang nyatet tadi? Nggak ada. Oke, sekilas saja ya. Ya. Tadi dari video-video tadi yang bisa saya simpulkan itu yang akuntabilitas kita sebagai ASN harus memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari video-video tersebut tadi sudah mencontohkan sikap-sikap mana yang baik dan sikap-sikap mana yang kurang baik dalam pelayanan
apa ya? Sebaiknya sih kita bekerja sesuai SOP dan mengikuti nilai-nilai yang ada agar kita menjadi ASN yang bertanggung jawab, yang baik tentunya. Ada yang bisa menambahkan lainnya? Udah aja. Cukup Mbak. Cukup. Aja. Ada tambahan? Nggak apa-apa teman-teman kalau mau ada tambahan. Cukup. Oke, saya tutup ya. Ya. Sekian diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Lip, Jenlip.